Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas mengenai pengukuran pemahaman belajar peserta didik yang dipresentasikan oleh Rizky Amalia dan Takdir Alamsyah. Studi kasus. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, maka Diana dapat menjawabnya. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Dari kasus Diana, dapat dilihat bahwa Diana memiliki gaya belajar auditori, yakni menyukai pembelajaran secara lisan dan individual. Siswa dengan gaya belajar ini lebih mengandalkan indera pendengarannya. Siswa jenis ini umumnya fasih dalam berbicara, namun sulit mengingat dan menyerap informasi dalam bentuk tulisan. Karakteristik gaya belajar auditori sendiri, yakni yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Yang kedua, lebih senang mendengarkan. Yang ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Jadi di mana terdistraksi ini sendiri merupakan Diana ini sendiri tidak menyukai gangguan-gangguan dari luar yang mengganggu dalam pembelajarannya. Yang keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Yang kelima, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Selanjutnya adalah biasanya gaya belajar auditori ini merupakan pembicara yang fasih. Cara melakukan asesmen terhadap kasus Diana. Jadi di sini kita melakukan asesmen formatif atau diagnostik, di mana dalam asesmen diagnostik ini sendiri merupakan asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi kekuatan, yakni kekuatan Diana di sini adalah dia mampu belajar secara lisan. Kemudian kelemahan peserta didik. Nah, kelemahan Diana sendiri di sini yakni ia tidak mampu belajar secara visual. Kemudian dari kekuatan dan kelemahan tersebut sehingga pembelajaran ini dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Peserta didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal berdasarkan hasil asesmen diagnostik diberikan pendampingan belajar secara afirmatif. Melalui asesmen diagnostik tersebut diperoleh hasil bahwa gaya belajar Diana adalah auditori, sehingga pembelajarannya juga dapat disesuaikan dengan gaya belajar Diana.
Jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Menurut kami, jenis asesmen yang paling cocok adalah asesmen secara lisan, sesuai dengan gaya belajar yang dianut Diana, yaitu gaya belajar auditori, dan performance assessment, yang merupakan salah satu jenis asesmen yang menyuruh para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki, di mana di sini Diana dapat melakukan demonstrasi secara lisan terhadap apa yang telah ia pelajari. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus tersebut bahwa Diana adalah peserta didik yang unik sama seperti peserta didik lainnya, sehingga dalam proses pembelajaran kita perlu memahami karakter dan potensi yang dimiliki olehnya. Dalam kasus ini, Diana memiliki gaya belajar auditori, di mana dia memiliki kecakapan dalam berbicara dan mempresentasikan materi. Namun, Diana adalah pelajar yang lebih suka belajar secara individu, sehingga hal tersebut merupakan tantangan yang harus dicarikan solusinya agar Diana ini dapat belajar dengan nyaman dan tidak terganggu dengan temannya, serta membuat suasana belajar di kelas lebih interaktif lagi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pemilihan model, metode, dan strategi yang tepat. Penilaian atau asesmen performance dilakukan agar dapat mengetahui kemampuan Diana dalam menguasai serta mendemonstrasikan materi, baik secara individu maupun kelompok. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.